Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang e-commerce ya. Di sini kita akan bahas apa itu e-commerce itu. E-commerce itu yaitu penjualan ya dengan menggunakan aplikasi digital atau ya sejenisnya. Contoh aplikasinya ya kita bisa bayangkan di situ ada aplikasi Shopee, Lazada, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aplikasi penjualan secara online. Ya, itu ya ketika kita berpikir tentang e-commerce. Oke, baik. Kita langsung saja. Capaian pembelajaran apa ya? Diharapkan kita menguasai konsep pokoknya itu tentang e-commerce dan instrumen pasar modal ya. Kita akan membahas tentang ini. Kita lebih mengetahui tentang konsep pokok e-commerce dan instrumen pasar modalnya gitu untuk capaian pembelajaran ini gitu ya. Next. Nah, kita akan membahas tentang pengertian e-commerce. Di sini ada e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi ya, aplikasi, proses, bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsep komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, jadi apa di sini? Ya kita bisa bayangkan di sini adalah kita tarik kesimpulannya itu ini satu set ya dinamis, tentunya tentang teknologi atau aplikasi. Di situ ada proses bisnis ya yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen ya. Dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, perdagangan barang, pelayanan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah intinya e-commerce itu adalah jual beli atau secara elektronik. Nah, di sini e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi ya kita bahas aplikasi tentunya. Banyak aplikasi-aplikasi di internet ya yang biasa kita gunakan untuk berjualan online. Ya, salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi aplikasi Shopee. Di situ banyak sekali ya. Kita dengan kemudahannya kita tinggal bikin akun, kita bisa berjualan di sana atau kita bisa membeli gitu ya, e-commerce. Nah, dan proses bisnis dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan. Dan tentunya di sini bisnis yang menghubungkan perusahaan. Perusahaan itu penjual ya yang memiliki barang ya. Dan konsumennya itu ya kita ya atau enggak ya masyarakat luas yang membeli produk di aplikasi tersebut secara e-commerce, secara online. Dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, yaitu tentunya jual beli barang ya. Contoh ya ketika kita tahu lah bahwasannya e-commerce ini sangat berguna di saat masa masa 4.0 ini, artinya masa teknologi ini ya, kita bisa duduk di tempat di rumah tapi barang datang, kita bisa belanja di rumah, kita bisa ngapa-ngapain, kita nggak perlu ke pasar untuk berbelanja gitu ya. Kita tinggal scroll HP, nanti barang datang tuh ya. Ini tuh lebih banyak manfaatnya ada aplikasi atau enggak ada jualan online ini gitu ya. Yang pertama mungkin jasa barang ya, pengantaran barang itu yang biasa disebut ya kurir gitu ya. Itu sangat sangat respect, artinya memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat luas. Bahkan sekarang ini pandemi COVID-19, ketika zaman 2019 ya kita dibatasi sosial, kita tidak bisa kemana-mana, kita berbelanja pun harus ada waktunya, harus makan di luar, intinya nggak boleh di tempat dan sebagainya. Kita nggak bisa bertemu dengan orang banyak, kita dibatasi hidup kita waktu itu. Nah, dengan adanya aplikasi e-commerce atau aplikasi jual beli secara online ini ya, maka dipermudah apa yang kita butuhkan tinggal kita pesan secara online, kita bayar transfer, kita bayar pakai tentunya alat elektronik juga gitu ya. Atau enggak ada sekarang yang namanya COD. COD itu bayar di tempat gitu ya. Nah, di sini perdagangan barang, pelayanan, ya bisa juga tadi bisa dagang, bisa barang, ya kan. Ya.
di aplikasi e-commerce ini bisa barang, bisa pelayanan itu termasuk jasa gitu ya. Contohnya ya jasa pembayaran listrik, kita pelayanan listrik, pembayaran BPJS dan sebagainya. Ini secara online, teman-teman. Ini mempermudah hidup kita ya. Nah, kita nggak harus pergi ke luar sana gitu yang menghabiskan waktu, tentunya biaya juga karena memang ketika kita keluar itu mungkin pengeluaran lebih besar. Tapi mungkin sama saja, mungkin beda tipis ya, 100-200 rupiah seperti itu ya. Dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah ini dia. Dan informasi yang dilakukan secara elektronik ya. E-commerce ini kita bisa menawarkan barang menggunakan aplikasi secara online ya. Tentunya ada elektronik di situ ya. Maksudnya kita menggunakan HP, terus lagi komputer atau enggak laptop dan sebagainya. Kita tinggal scroll aja di aplikasi tersebut, itu ada paparan informasinya ya. Barangnya apa, namanya, misal baju harganya sekian gitu ya. Ada diskonnya juga, pengirimannya paling telat berapa hari dan sebagainya. Itu sangat memberikan informasi untuk kita. Gitu ya. Itu tentang e-commerce. Kita lebih pengertiannya itu ya kita bisa simpulkan bahwa e-commerce ini adalah aplikasi jual beli gitu ya secara online. Oke. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce. Nah, E-nya ini tuh elektronik, e-commerce ini ya penjualan. Nah, yaitu kenapa perusahaan-perusahaan sekarang ini banyak sekali ya dia menggunakan aplikasi, artinya dia menggunakan menggunakan fasilitas e-commerce ini, aplikasi jual beli online ini gitu kan. Yang pertama tentunya dapat menjangkau audiens di seluruh dunia ya. Iya, itu dia. Audiens itu pendengar, pemberi informasi, bukan memberi informasi, audiens itu pendengar. Bisa juga dikatakan penerima informasi gitu. Ya, jadi kita tinggal kirim gambar barang itu, kita kasih keterangannya, kita upload di sosial media di aplikasi e-commerce itu atau di aplikasi jual beli online ini, maka seluruh dunia itu ya, manusia seluruh dunia yang membuka aplikasi itu atau yang mencari barang tersebut, maka akan terlihat barang itu gitu ya. Kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Tentunya ya, komunikasi yang interaktif, yang aktif, yang baik ya. Nah, dengan yang biaya yang cukup sedikit ya, efisien. Biaya kita coba kalau kita ke pasar, belum biaya di jalannya gitu ya. Belum ngobrolnya sama sama tim marketingnya, itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Sekarang ada fasilitas e-commerce ini, aplikasi jual beli ini mempermudah si pembeli dengan si penjual gitu kan, mempermudah si pembeli karena tinggal scroll dan mempermudah si penjual itu karena nggak harus pergi ke tempat-tempat untuk mempromosikan barangnya gitu ya. Efisiensi, waktunya singkat gitu ya, dan biayanya pun nggak terlalu mahal juga, cuman ya mungkin kalau tinggal membutuhkan kuota internet saja seperti itu. Terus di sini ada dapat menjangkau target konsumen tertentu ya, ya sangat luas sekali kalau internet ini. Kita bisa menjangkau target konsumen tertentu, misalnya kan rata-rata ya anak-anak sekarang itu udah terbiasa dengan aplikasi e-commerce atau pembelanjaan secara online ini gitu ya. Kita bisa bayangkan mulai targetnya itu target pasarnya itu tadi anak-anak, terus orang dewasa atau remaja gitu ya, terus orang tua, itu bisa terjangkau, tersampaikan informasi-informasi barang-barang atau informasi barang yang ingin kita jual, yang perusahaan ingin jual itu. Kita hanya menggunakan fasilitas internet, fasilitas HP tentunya. Tinggal buka HP, ting ting ting, ada, tinggal cari, udah, tinggal kasih keterangan beli atau enggak ya, terserah gitu ya. Seperti itu. Dapat menjangkau target konsumennya itu lebih luas gitu. Wah, coba nih kalau kita bayangkan si tim marketing atau si sales itu ketika dia
berangkat dari kalau secara offline ya ini ya, berangkat berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya kan? Misal nih ke daerah Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, berapa lama itu? Nggak mungkin 1 hari. Dengan adanya aplikasi jual beli online itu mempermudah kita untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada si pihak pembeli atau kepada seluruh dunia atau seluruh masyarakat gitu ya, yang memiliki ponsel tentunya, atau HP, atau enggak alat elektronik gitu ya. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam ya. Ini dia. Fasilitas e-commerce ini dia memberikan memberikan pelayanan ya, namanya pelayanan selama 24 jam teman-teman. Coba kalau kita sales atau enggak kalau tim marketing, dia hanya bisa menyampaikan mungkin di jam kerjanya aja. Kenapa? Karena capek lah kalau dia bolak-balik ke sana kemari, berapa yang harus dibutuhkan tenaganya untuk mempromosikan barang itu. Ya enggak, berat banget kan. Coba kalau di HP 24 jam bisa. Kita tinggal buka aplikasi e-commerce-nya ya. Tinggal kita jalankan gitu ya. Tentang aplikasi e-commerce ini kita bisa pokoknya lebih ke bagaimana aplikasi penjualan itu, e-commerce ya. Itu. Di sini menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. Ya, iya deh, itu mudah sekali. Misalnya ada diskon, langsung kan cepet banget kan kalau informasi-informasi di internet itu diskon coba. Kalau di secara offline berat itu, lama kita nyamperin orang satu-satu, berapa tuh biayanya yang harus kita keluarkan, berapa biaya ngomong yang harus kita utarakan atau uangkan, karena kan kita juga ketika kita ngomong itu ngoceh terus itu ya membutuhkan biaya tentunya buat makan, buat minum, karena nggak mungkin ketika kita terus ngoceh kita haus, nggak haus nggak mungkin gitu ya, pastinya akan haus, lapar juga, tenaga soalnya. Nah, itu dia. Itu lebih mempermudah karena pelayanan di fasilitas e-commerce ini selama 24 jam, teman-teman. Terus mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Misalnya dari konsumennya pengen membeli ya, cepat dia. Misalnya kalau dari di aplikasi Shopee ya, tahu sendiri ya. Wah, orang-orang tuh belanja tuh banyak banget. Hampir setiap hari tuh si jasa paketnya itu terus ada aja gitu kan. Berarti orang-orang di sekitar kita aja udah bisa merasakan dampak dari teknologi ini gitu. Nah, di sini mendapatkan umpan balik segera dari konsumen ya. Coba kalau kita kalau kita secara offline, misalnya kita datang ke suatu daerah ya. Kita mempromosikan satu barang, kata dia tuh saya pikir-pikir dulu ya, karena kondisi keuangan saya lagi nggak baik, coba deh mungkin saya besok kamu kesini lagi, kan itu berat itu kan. Coba kalau cuma kita menggunakan HP, mungkin dia bisa scroll, oh ada ini nih, besok lah besok deh kalau saya beli. Itu kita nggak usah repot-repot ke sana kembali bolak-balik, nggak usah seperti itu ya. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Nah, menyediakan biaya. Jadi menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Itu dia nih. Efisiensi banget lah, karena di internet itu cepat. Sekarang itu zaman udah maju ya, teknologi Indonesia udah membaik ya, anggapannya maju. Kita hanya menyebarkan informasi viral aja udah nyampe kemana-mana gitu ya, sampai seluruh dunia mungkin tahu seperti itu ya. Apalagi tentang informasi barang atau penjualan, ya, baik tentang mereknya, misalnya barang ini tuh mereknya apa sih, terus lagi biayanya berapa sih, harganya berapa ya, udah orang-orang nggak usah ambigu lagi, nggak usah nanya-nanya lagi gitu. Jadi orang-orang cukup, ya informasinya cukup jelas gitu ya. Kalau seandainya segini mungkin dia beli, tapi kalau ini murah banget saya beli berapa gitu kan, enak juga deh. Yang efektif, ini efektif dan efisien ya. Efektif, kenapa efektif? Karena kita cuman sekali upload aja nyebar kemana-mana gitu.
dan orang-orang itu mudah mencarinya gitu lah. Maksudnya mencarinya itu ya nggak usah datang ke apa namanya, ke tempat penjualan gitu, itu kan lama, itu bukan efektif, itu lama dan efisien waktu teman-teman. Kita coba mau masak kayak mau ngurus anak kayak mau apa sambil makan kayak belanja itu bisa gitu kan. Oke. Itu alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnisnya gitu ya. Next ya, kita lanjut. Dari segi pandangan bisnis, kita lebih ke bisnis sekarang, plan ke bisnis. Penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terdiri atas. Nah, ini lebih kegagalannya. Dari segi pandangan bisnis nih, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terdiri atas pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Nah, ini dia. Terus pencurian informasi rahasia yang berharga. Ini biasanya ya jadi orang-orang itu mengetahui informasi barang yang kita jual itu gitu, bisa seperti itu. Penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terdiri atas kehilangan segi finansial atau keuangan secara langsung karena kecurangan. Kehilangan ini tuh biasanya kalau aplikasinya error ya, tapi ya mungkin nggak terlalu hilang juga uang, nggak bakal hilang juga menurut saya sih kalau error pun gitu ya, karena ini kan aplikasi ya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, ini ya, ketika kegagalan sistem, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. Ya. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen, ya tentunya ya. Ketika aplikasinya gagal gitu ya, mungkin ya ada aja sih aplikasi yang gagal gitu kan, namanya juga aplikasi ya buatan manusia. Kerugian-kerugian yang tidak terduga tentunya ketika sistemnya itu error gitu ya. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis ya. Manfaatnya untuk apa sih itu ya, aplikasi jual beli online ini gitu ya. Pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli, yaitu mudah sekali, kita tinggal scroll HP, beli ini beli itu, beli ini beli itu, udah kelar gitu kan. Kita nggak usah pergi kemana-mana, misal ke pasar ya, boleh-boleh aja sih pasar ya, cuman kan kalau ada yang lebih mudah kenapa kita harus nyari yang sulit gitu. Apalagi kalau gratis ongkir kan, rata-rata orang-orang itu nyarinya yang gratis ongkir gitu ya. Di sini memangkas biaya pemasaran ya dia. Manfaat aplikasi jual beli online itu ya memangkas biaya pemasaran. Awalnya mungkin ketika offline itu pemasaran itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Kenapa? Karena kita terjun ke lapangan, entah itu biaya dari tempatnya gitu ke tempat tujuan, itu berapa biayanya gitu kan, dari transportnya aja, terus lagi biaya makannya. Kan banyak. Kalau coba kalau kita menggunakan aplikasi e-commerce, cuma tinggal kita duduk, mau rebahan, mau tiduran, kita mau kita pasarkan produk kita ya. Kita nggak mengeluarkan banyak biaya, karena biaya yang dikeluarkannya itu ya cukup untuk untuk kuota internetnya saja gitu. Kemudian kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Nah, di sini ada konsumen, ini ya memudahkan kita ya, ketika kita pelaku bisnis ya, pengusaha, tentunya kita ketika kita memasarkan suatu produk kita atau menjual produk kita, ya tentunya komunikasi yang paling utama, karena komunikasi itu ya orang itu nanya tentang produknya, harganya berapa kalau offline itu ya, terus kondisinya ada berapa, quantity atau banyaknya berapa, dan kebutuhannya kita itu berapa gitu. Itu kan pastinya dikomunikasikan di sana. Saya butuh di tanggal berapa, namanya PO gitu ya, purchase order gitu. Nah, kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen ya, si pembuat dan si pembeli, atau enggak si pengusaha dan si pembeli. Yaitu ada si pengusahanya, saya mau pesan ini barang ini gitu. Itu mudah. Itu kan coba kalau kita offline, kita harus berangkat ke pasar dulu atau ke tempatnya dulu. Terus kita ngomong, balik lagi ya, biaya juga.
Nah, itu ya. Itu mudah nggak? Mending kalau dia lagi nggak sibuk dalam artian banyak pelanggannya. Ya kita ngantri jadinya ketika memang komunikasinya akan terhambat. Jadi ya orang-orang akan berpikir, "Ah, ngapain lama-lama di sini? Mending ke toko sebelah aja gara-gara banyak pembelinya gitu." Ya itu dia komunikasinya. Lebih mudah secara online itu. Kita apalagi sekarang ini kan zaman teknologi semakin canggih ya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang langsung balas gitu. Misal ada yang perlu ada yang bisa kami bantu, itu secara otomatis dia mesin yang jawab. Kami memiliki barang ABCD dengan harga sekian, udah mereka udah paham gitu. Oh jadi segini, paling enggak ya mohon maaf kami lagi istirahat atau enggak lagi di jam istirahat, kami tidak bisa membalas untuk saat ini. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Itu aja. Itu secara otomatis gitu biasa kan seperti itu. Terus lagi dapat menjangkau target market yang lebih luas. Nah ini dia. Aplikasi e-commerce ini atau jualan online ini lebih menjangkau target market ya, target pasar kita itu lebih luas gitu loh. Coba kalau tadi kata saya tuh kan, kalau sales atau enggak tim marketing datang-datang ke apa namanya ke daerah berapa biaya yang dikeluarkan, terus nggak lama lah, paling sehari di Bogor misal, sehari Bogor luas loh, sehari di Bogor di bagian A, sehari lagi bagian B, C, D, sana seterusnya lama. Coba deh kalau pakai internet atau enggak di aplikasi jual beli online ini. Ini kita tinggal upload sekali, udah semua orang bisa membuka, bisa melihat apa yang kita promosikan, apa yang kita jual, gitu ya. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Nah ini dia, lebih bagus. Kalau kita secara offline, ya kan kita hanya menggantungkan tim marketing. Tim marketing itu ya tentunya di jalan, entah itu dia ada kendala, banyak rusak di perjalanan atau enggak macet dan sebagainya, itu informasi yang kita mau menginformasikan jadi jadi lama gitu ya. Gitu. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Nah ini dia. Proses pembayaran, transaksinya lebih cepat. Kita lihat online, kita tinggal datang aja ke BRI agen bank gitu kalau memang jauh, terus lagi uang-uangnya itu kita taruh di uang elektronik di HP atau kalau di aplikasi Shopee ada namanya gitu ya, di dalam seluruh aplikasi e-commerce atau jual beli online pasti ada namanya untuk penyimpanan uang, untuk pembeliannya. Kita tinggal transfer ke akun kita itu, nanti kita tinggal proses tuh mau belanja apa gitu ya. Gitu. Itu mempermudah kita daripada kita harus belanja secara offline. Memang sih ya pembelanjaan secara offline itu lebih baik gitu karena memang terlihat gitu ya. Tapi kalau online juga bisa aja gitu ya. Yang penting ya kita jeli gitu dan kita bisa minta retur biasanya seperti itu. Kalau memang ada kecacatan di jalan, entah itu rusak gitu atau kenapa gitu ya. Next ya. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Nah, sekarang kita manfaat untuk konsumennya apa aja sih gitu bagi pembeli gitu ya. Si aplikasi jual beli ini. Pertama, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahunnya. Ini dia. Ketika kita belanja ya kalau kita ke pasar paling juga 2 jam, 3 jam. Nah, ini pelayanannya buka selama 24 jam. Coba kalau pasar-pasar paling buka sampai jam 10 malam gitu ya. Ini 24 jam. Ketika kita mau belanja di jam berapapun ya pasti kita dilayani gitu ya. Keduanya, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap lebih baik gitu ya, dianggap terbaik atau lebih baik dengan harga yang paling sesuai dengan kantong kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita lagi mencari apa nih barang, misal bola atau baju ya, tapi budget kita itu terbatas, hanya sesuai. Nah, kita mencari baju itu dengan harga sesuai dengan kantong kita atau sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Dan paparan produknya itu banyak sekali gitu kan. Kalau di aplikasi e-commerce itu atau jual beli ini banyak, misal kita cari baju itu banyak sekali, banyak pilihannya. Coba kalau kita di pasar itu kan ya kalau udah ada yang beli ya udah hilang gitu, tapi udah ada yang beli misalnya udah keborong ya udah hilang. Tapi kalau di aplikasi e-commerce atau jual beli online maka
kan banyak toko-toko di dalamnya itu gitu ya. Mungkin toko ABCD gitu kan, banyak pilihannya yang ingin kita beli sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi nggak ada rasa nggak ada mungkin ya apa namanya habisnya itu gitu karena banyak tokonya gitu. Kalau di pasar kan kita nggak tahu juga di toko ABC di toko yang sana sini gitu kan, di pasar kita nggak tahu. Tapi kan kalau di apa di apa namanya di aplikasi e-commerce atau enggak di aplikasi jual beli ini lebih apa namanya lebih banyak pilihannya gitu, dan harganya pun udah tertera di sana gitu kan, gitu. Misalnya nih baju warna ini harganya segini gitu ya, terus lagi celana ini harganya sekian gitu ya, itu terpapar produk-produknya gitu ya. Terus lagi ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah ya setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Nah, misal kita udah buka nih e-commerce yang lainnya, entah di aplikasi-aplikasi apa namanya jual beli online gitu ya. Ya kan, kita lagi nyari yang lebih murah gitu kan. Dengan karena dana kita terbatas, maka kita ya udah cari-cari dulu nih. Banyak kan toko-tokonya, cari tuh yang lebih murah gitu. Atau enggak kita mau nyari yang lebih mahal gitu, yang paling mahal gitu ya. Udah tinggal cari aja gitu. Itu nanti kita ketemu dan kita kita cari barang yang sesuai dengan keinginan kita, warna biru, panjang tangannya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini dampak positif e-commerce. Nah, dampak positifnya apa sih untuk dampak positifnya nih aplikasi jual beli ini? Pertama, muncul aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Nah, ini dia. Di sini muncul aliran penghasilan. Nah, jadi mungkin kita bisa mencari munculnya aliran penghasilan yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Tradisional di sini adalah secara offline ya mungkin. Misal nih kalau ini kan ya di aplikasi e-commerce ya, banyak kan orang-orang bisa lihat, mungkin ketika kita buka pasar buka toko itu, buka usaha itu, mungkin orang-orang akan beli banyak gitu karena target pasarnya luas gitu. Bukan kalau di pasar misalnya pasar di daerah ini ya, paling sedaerah ini yang beli, bukan seluas dunia atau enggak seluas negara gitu ya. Sekarang kan udah mudah lah ya, orang-orang bahkan saya sendiri ketika belanja, saya bisa belanja dari Pekalongan gitu ya, dari apa lagi gitu ya, secara online ini gitu. Mungkin harganya lebih murah gitu karena harganya itu kita lebih memilih e-commerce ya, menggunakan atau jual beli atau membeli secara online. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. Nah, ini dia. Jadi aplikasi jual beli ini ya memberikan peluang untuk kita untuk meningkatkan market pasar kita di online ini gitu. Misalnya kita ke pasar, anggapannya di aplikasi online ini jualan baju, celana dan sebagainya banyak sekali gitu ya. Dan kita sebenarnya nggak usah punya modal juga gitu, kita tinggal upload aja gitu. Nanti mungkin ada yang beli, kita tinggal beli ke yang punya barang, terus kita kirim ke orang yang belinya gitu. Berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global ya, ini dia. Karena aplikasi online ini bisa cepat ya menyebar dan targetnya luas ya, bisa ke penjuru dunia atau enggak senegara ini ya, mungkin bisa pada tahu gitu ya. Mungkin bisa merasakan teman-teman juga. Kesempatan untuk mengurangi biaya operasional ini ya. Kalau kita gunakan beli secara offline ya, kita belum biaya di jalannya, bensinnya berapa gitu ya. Terus lagi belum kita makan gitu, belum kita nyarinya gitu ya, capek gitu kan. Coba kalau di online kita mau sambil duduk, mau sambil tiduran juga gitu ya, dan biayanya pun ya paling di biaya pembelian saja dan kurir nantinya itu.
Kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty di sini. Dampak positifnya itu kemudahan kita mempermudah dalam membangun meningkatkan customer loyalty. Jadi customer itu ya pembeli jadi loyal terhadap kita ya. Karena apa? Karena dia memiliki waktu yang bisa dia gunakan. Coba kalau kita datang dari rumah ke pasar di jalan berapa jam gitu atau berapa menit gitu. Belum kita ke pasarnya itu udah lelah. Itu nggak loyalty lagi, nggak loyal lagi. Itu mungkin belum harus pulang lagi deh gitu kan, karena capek juga kalau lama di sana misalnya seperti itu. Meningkatkan mata rantai pendapatannya ini dia value chain katanya, meningkatkan mata rantai ya itu. Jadi sistem di aplikasi e-commerce ini semakin banyak yang beli ya mungkin semakin banyak pendapatan kita gitu. Jadi berarti semakin meningkat pendapatan kita, menambah pendapatan. Membantu mempersingkat waktu produksi. Nah, ini dia. Membantu mempersingkat waktu produksi. Misalnya nih, kita lagi memproduksi celana atau baju lah. Ketika kita langsung jual via aplikasi e-commerce ya, kita cepat gitu loh. Kita nggak harus datang ke datang orang baru kita buatkan atau baru kita di sini membantu mempersingkat waktu produksi ya, ini dia. Jadi ketika kita di sini adalah membantu mempersingkat waktu produksi. Jadi memang ketika kita memproduksi untuk baju, celana gitu ya, ketika ada aplikasi e-commerce ini akan mempermudah kita. Jadi orang-orang tuh akan memesan kepada kita cepat gitu loh. Daripada ya kalau kita bikin terus kita jualnya secara offline ya kita nunggu orang-orang situs sekitar saja gitu. Kalau ini kan e-commerce ini luas ya jangkauannya seperti itu. Dapat meningkatkan supplier management. Nah, di sini supplier. Nah, di sini kan kebanyakan juga ya pengusaha itu ada supplier gitu ya. Supplier itu yang memberikan barang, tapi dia juga jual lagi gitu. Ini dapat meningkatkan supplier. Jadi banyak nantinya suppliernya kalau kita barang-barang kita banyak yang diminati. Gitu. Nanti dia posting juga di akunnya gitu ya. Next. Nah, sekarang tadi kan dampak positifnya, pasti juga ada negatifnya. Di sini ada dampak negatif e-commerce atau aplikasi jual beli online. Potensi terjadinya penipuan di mana-mana. Ini dia, terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Nah, ini. Nah, biasanya aplikasi yang yang jualan di aplikasi bukan ranah untuk online, tapi ada juga sih sebagian, misalnya kan ada nih di website gitu ya. Website itu saya juga kurang percaya sebenarnya, cuma saya lebih percaya ke aplikasi yang memang aplikasi jual beli udah real, banyak orang yang beli. Jangan sampai misalnya kita beli produk di aplikasi sosial media, misalnya dia posting saya menjual motor dengan harga 2 juta. Wah, orang dulu ada yang seperti itu. Harganya murah banget ya itu. Dia ada indikasi penipuan ternyata seperti itu. Misal seperti itu ya. Salah satu contohnya. Kita jangan mudah percaya pada intinya dengan dengan postingan-postingan orang itu gitu. Kita harus jeli gitu. Kita harus bisa mencari barang yang real gitu. Misal nih orang-orang penipu itu biasanya ya panjang urusannya gitu. Artian ya dia lebih pengennya dia tuh lebih pengen ditransfer lah uang. Misalnya dia posting di satu aplikasi e-commerce. Nah, untuk pembeliannya ditransfer aja ya kak, misal seperti di chat, nggak bisa lah, jangan gitu. Kita jangan mudah percaya sama orang, tentunya seperti itu.
Dulu saya juga nggak percaya dengan aplikasi e-commerce ini gimana, maksudnya dengan aplikasi e-commerce yang lainnya, misalnya seperti itu. Yang lainnya dalam artian ya kayak di Facebook kan status nih, dia kirim tuh status jual motor misalnya, saya nggak percaya gitu kan, apalagi dengan harga murah dan sebagainya. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Nah, ini dia pencurian data. Ya, tentunya pencurian data itu orang-orang yang memahami apa itu, bagaimana cara mencuri data di internet gitu ya. Nah, saya nggak akan menjelaskan lebih panjang tentang pencurian data. Ya, misalnya pencurian data itu apa ya? Dia tahu nomornya gitu. Ya mungkinlah orang-orang khusus seperti itu. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem. Nah ini, jika memang sistemnya itu belum baik, maksudnya ada kesalahan sistem, maka akan akan ada kerugian gitu. Misalnya tiba-tiba misal human error, gangguan listrik tiba-tiba gitu. Misal nih, ketika orang-orang tuh banyak yang beli gitu, yang pesen, tiba-tiba listriknya mati tang gitu, aduh, atau enggak jaringannya habis, atau enggak gangguan sistem ya hancur gitu. Kemungkinan terjadi akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi, misal hacker yang membobol sistem perbankan. Nah ini bahaya juga. Ya namanya juga aplikasi e-commerce ya, jual secara online ya. Kalau di sini misal hacker yang membobol sistem perbankannya, ini juga penjahat dunia internet, hacker ya, dia pengen mencuri gitu ya, mencuri entah itu data, terus lagi apalagi gitu ya, banyak lah di sini, salah satunya keuangan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan oleh kompetitor yang dapat mengakibatkan buruk bagi sebuah bisnis. Misal ada nih komen, wah barangnya itu jelek banget, padahal mah bagus gitu. Dia hanya pengen menjatuhkan. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Nah, ini negatifnya, bahayanya ya. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu disengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Misal HP-nya rusak ya, padahal banyak tuh pesanan-pesanan gitu ya, cuman ya atau enggak karena enggak disengaja gitu, ada kesalahan ya, itu dampak negatifnya, dia enggak akan dipercaya lagi gitu kalau memang bohong gitu dan sebagainya gitu ya. Next, di sini ada Sarwono Martadiljo 2000 menjelaskan beberapa model e-commerce. Model storefront, model lelang, model portal, model dynamic pricing, model online trading, model online learn, layanan perjalanan secara online, belajar secara online, learning ya. Ini lebih ke bisnis secara online ya. Nah ini dia. Kita di sini aja. Kita lagi ngebahas tentang ini. Misal ini usahanya di jasa pelayanan perjalanan secara online ya, touring gitu ya. Kita bisa menyediakan nih tiket online gitu, perjalanan ke Bali misalnya, harganya murah, orang-orang datang gitu. Nah di sini ada menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce. Di sini ada business to business, business to business. Di sini ada kolaborasi ya antara perusahaan dengan si perusahaan A dengan perusahaan B gitu ya. Business to business, business to business gitu ya. Business to customer, business dengan pembeli, customer to business. Nah, si customer ke bisnis, bisa masuk ke bisnis, ke customer to customer, untuk customer. Oke, itu aja. Terima kasih and thank you for watching with about e-commerce. Oke, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita.